Halo guys, selamat datang di Vivina Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema renungan dia atau mereka tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading. Nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Renungan dia atau mereka tentang kamu saat ini. Renungan dia atau mereka tentang kamu saat ini. Renungan dia atau mereka tentang kamu saat ini. Ya, dia atau mereka merenung. Kamu ini ya, kalau udah kecewa, kamu kalau kamu udah kecewa, kalau kamu udah kesel, kamu pasti akan cut off. Kamu pasti akan pergi, ya. Semudah itu, gitu ya. Jadi semudah itu kalau kamu udah kecewa sama orang, udah kesel sama orang, kamu akan pergi, meninggalkan mereka, atau meninggalkan aku. Gitu. Ya, kayak entahlah di sini. Ya, apa kamu memang butuh waktu ya untuk merenung gitu ya. Iya, di sini yang mereka nggak tahu gitu ya. Karena kamu ini kan nggak suka drama, ya, nggak suka perselisihan, nggak suka, ya, nggak suka argumen gitu ya. Jadi ketika kamu kesel, ketika kamu marah, ketika kamu kecewa ya, kamu akan keep silent, ya, kamu akan diam. Tapi diamnya kamu tuh bukan yang kayak gimana harus balas dendam merasa sakitku apa gimana tuh enggak. Di sini kayak kamu tuh lebih kenapa kamu memilih pergi, kamu berusaha untuk memahami perasaan kamu gitu ya. Mungkin itu yang mereka tidak tahu, mereka tidak pahami. Sebenarnya ketika kamu cut off mereka ya karena kamu butuh untuk merenung, butuh untuk kayak memvalidasi perasaan kamu ya, mengakui perasaan kamu, meregulasi. Ya karena di sini kamu kan tipikal orang yang nggak suka pertengkaran gitu ya, nggak suka adu argumen gitu ya. Kamu bukan tipikal orang yang bermental korban gitu. Jadi ketika kamu terluka, ketika kamu patah hati gitu ya, kamu lebih memilih sendiri, merenung gitu ya, menyelesaikan perasaan kamu gitu ya. Ya, yang mereka renungkan ya ini. Ketika kamu lagi patah hati, ketika kamu lagi kecewa, ya, kamu tuh langsung aja ngilang gitu ya. Coba dong kamu cerita sama aku gitu ya. Coba dong kamu kayak bertukar pikiran gitu ya. Bisalah kamu cerita apa yang kamu rasakan. Jadi biar aku ngerti gitu. Bisalah ngomong sama aku. Tapi kan kamu tipikal orang yang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa langsung ketika kamu kesel marah langsung. Der aku marah sama kamu, kesel sama kamu nggak bisa. Iya, selain itu karena orang kan belum tentu ya akan terima ketika kita marah sama seseorang terus kita jujur dengan perasaan kita, belum tentu gitu ya, belum tentu orang tersebut akan menerima gitu ya. Biasanya kan orang akan defensif ya. Apa kayak membenarkan perilakunya gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi males gitu kan. Ya lebih baik menyendiri, merenung ya, memvalidasi, mengakui perasaannya, meregulasi gitu. Ya, tapi sebenarnya kamu ini orangnya sabar gitu ya. Jadi
renungan dia, mereka, kamu, tapi sebenarnya kamu sabar, gitu ya. Jadi ketika kamu kecewa, ketika kamu lagi patah hati, gitu ya, kamu mungkin ya akan pergi, tapi sebenarnya kamu tuh orang yang sangat sabar. Kamu tetap menghadapi perasaan-perasaan kamu, gitu ya. Kamu tidak menyangkal, kamu tidak mencari pelarian, gitu ya. Kamu hadapi perasaan kamu dengan penuh kesabaran, ya. Kamu tidak pernah mengeluh dengan apa yang terjadi, kamu tidak pernah mengeluh dengan perasaan kamu, gitu ya. Jadi ya, kalau orang yang nggak tahu, kalau orang yang nggak paham, ya mungkin kamu akan terlihat baik-baik aja, gitu ya. Kamu akan terlihat baik-baik aja, kamu kayak 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 ini orang kebal banget, gitu ya. Ini orang kok kebal banget, gitu ya. Sebenarnya ya sama aja lah ya. Kadang ada sisi rapuhnya juga, apalagi kalau patah hati, kecewa, gitu kan. Tapi karena kamu memiliki kemampuan untuk memvalidasi, mengakui, jadi kayak lebih untuk move on-nya itu cepat, gitu ya. Karena kamu di sini punya kesabaran juga, ya. Renungan dia, mereka tentang kamu, ya. Kamu tuh sikapnya elegan, kamu berkelas, gitu ya. Kamu tetap berkelas, kamu elegan, kamu nggak suka mengumbar di sini, aku rasa. Kamu tuh nggak suka mengumbar masalah pribadi kamu nggak suka mengumbar perasaan kamu. Ya, kamu lagi kecewa, kamu lagi sakit, kamu lagi patah hati, kamu lagi putus cinta, gitu ya. Ya, kamu akan simpan diri kamu sendiri. Kamu nggak akan cerita ke siapapun, gitu ya. Dan kamu akan menunjukkan kelasmu. Ya, kamu tetap ya, kamu nggak pernah menunjukkan sisi rapuhmu kepada mereka. Kamu nggak pernah menunjukkan sisi lemahmu ke mereka. Kamu tetap menunjukkan diri kamu yang sabar, yang kuat, yang elegan, yang berkelas, yang ya gimana sih ya? Yang aku rasakan di sini tuh, hmm, kamu tuh nggak ngeluh, udah gitu aja. Apa yang kamu rasakan, ya udah nikmati, udah gitu aja. Ya udah nikmati aja, lagi sakit ya nikmati, lagi kecewa ya nikmati, udah gitu. Nggak perlu mengumbar, nggak perlu cerita ke orang-orang, gitu ya. Toh juga nggak semua orang itu tulus, gitu ya. Nggak semua orang itu bisa ngejaga privasi kamu, gitu ya. Kadang ada orang yang justru memanfaatkan situasi, atau memanfaatkannya kayak akhirnya menyebar, gitu ya, menyebarkan gosip, gitu ya. Makanya kamu keep untuk diri kamu sendiri, ya, karena ya udahlah, nggak perlu menjadi apa ya, eh, nggak perlu menjadi bahan cerita, nggak perlu menjadi bahan bahan gosip, gitu ya. Dan kamu nggak suka kayaknya untuk hal-hal kayak gitu, makanya kamu lebih pilih diem, gitu ya. Renungan dia tentang kamu, ya, tapi di sini tuh positifnya kamu, gitu ya. Aku rasakan kamu tetap memiliki harapan, kamu tetap optimis, kamu tetap percaya, gitu ya. Kamu tuh tetap bergantung sama Tuhan, apapun yang terjadi, ya. Kamu tuh tetap bergantung sama Tuhan, kamu tetap percaya sama Tuhan, ke Tuhan itu selalu ada untuk kamu, gitu. Kamu tuh memiliki pengharapan yang baik, gitu ya. Kamu tuh kayak percaya banget sama Tuhan, gitu, bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu hadir di setiap kondisi kamu, terutama di sini saat kamu lagi terpuruk, saat kamu lagi kecewa, patah hati, ya, saat kamu lagi down, gitu ya. Kamu tuh percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir, Tuhan itu selalu ada untuk kamu, dan kamu selalu berdoa sama Tuhan, gitu ya, aku rasa. Jadi ketika terjadi sesuatu,
kamu memilih kayak curhat ke Tuhan gitu ya. Kamu lebih memilih ngadu ke Tuhan dibanding kamu ngadu ke orang, ya, ngadu ke mereka, kayak lebih memilih kamu bercerita ke Tuhan, mengadu ke Tuhan dan meminta solusi, ya, meminta petunjuk, meminta bimbingan, gitu kan. Ya begitu, ya begitu, gitu. Jadi renungan mereka, dia tentang kamu gitu ya. Kamu sangat optimis. Apapun yang terjadi di hidup kamu selalu bergantung sama Tuhan. Renungan dia atau mereka tentang kamu. Kamu tuh teman yang bisa diandalkan. Ya, kamu selalu ada untuk dia atau mereka. Ketika mereka lagi butuh, kamu selalu ada. Ketika mereka lagi butuh bantuan atau butuh teman untuk cerita, kamu tuh selalu mengusahakan ada, hadir gitu. Dan kamu tuh temen yang paling bisa dipercaya karena di sini kamu tuh kan orangnya apa ya? Aku rasa di sini kamu tuh kayak mereka tuh sangat percaya bahwa kamu tuh bisa ngejaga rahasia mereka, gitu ya. Ngejaga, ya pokoknya ngejaga pertemanan gitu ya, menjaga pertemanan atau menjaga persaudaraan gitu. Pokoknya kamu tuh loyal sama mereka, ya kamu setia, kamu tuh nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Ya, jadi yang aku rasakan di sini tuh, ya renungan dia tentang kamu, ya. Kamu tuh selalu hadir, ya. Apalagi terutama di sini ketika mereka itu butuh cerita ke kamu, butuh curhat gitu tuh, larinya ke kamu, akan ngecari kamu karena kamu tuh paling bisa ngejaga rahasia mereka. Terus kamu juga mampu memahami, ya, memahami, dan kamu juga peduli. Jadi ketika mereka butuh kamu, mereka hadir, mereka datang ke kamu, ya kamu akan sangat sangat peduli, sangat support gitu. Ya, renungan dia tentang kamu. Kamu tuh memiliki cinta yang unconditional love gitu ya. Kamu tuh memiliki cinta yang tanpa syarat. Kamu tuh orang yang sangat tulus. Ya, ketika kamu melakukan kebaikan, ketika kamu memberikan cinta, kayak kamu tuh ya emang bener-bener dari hati gitu, bukan yang harus ada imbal balik, itu enggak gitu ya. Jadi mereka itu bisa merasakan ketulusan kamu, bisa merasakan cinta kamu yang dalam gitu. Dan kamu tuh memang ya ketika memberi ya udah emang murni 100% gitu. Emang kamu pengen memberi bukan karena punya motif apa gitu, dan kamu tidak ada keinginan harus harus apa ya, harus ada imbal balik tuh enggak. Mereka merasakan itu. Mereka merasakan ketulusan kamu gitu. Ya, kamu sangat tulus dan kamu tuh bisa memahami mereka, ya, bisa ngertiin mereka. Renungan dia tentang kamu, kayak kamu tuh sekarang mulai lagi dari awal, ya. Kayak kamu sudah menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran baru dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, dengan optimis, ya. Dan
Mereka tahu, ya, kayak sekarang itu kamu fokus melangkah ke depan, ya, dengan penuh harapan, tapi mereka ngerti, mereka tahu kayak sekarang tuh uh, langkah kamu tuh lebih 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 mudah, ya. Ada banyak harapan di depan, ya. Ada kayak jalan kamu tuh makin jelas, gitu ya. Ya, di sini apapun rencana kamu, ya apapun yang kamu inginkan, mereka tahu kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena di sini jalan kamu itu terang, ya. Kamu akan lebih mudah untuk melangkah, gitu. Dan kamu sudah menutup lembaran-lembaran lama, ya. Terutama di sini masa lalu kamu yang kelam, ya, masa lalu kamu yang mungkin menyakiti kamu sudah menutup itu, kamu sudah move on, ya. Kamu udah selesai, kamu udah menerima semuanya, dan kamu akan fokus, ya. Di sini ada sayap, ya. Jadi kayak, ya, memang perjalanan kamu ke depan akan lebih mudah, akan dimudahkan, gitu. Renungan dia tentang kamu, ya. Kamu itu mendapat bimbingan dari ilahi, gitu, untuk menyembuhkan diri kamu, ya. Terutama di sini, ya, penyembuhan luka, trauma masa lalu, gitu ya. Trauma atau luka batin, kayak Tuhan itu ngebimbing. Tuhan itu mengarahkan, gitu, ya. Jadi kamu di sini, ya, renungan dia, mereka tentang kamu. Kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri kamu, trauma kamu, luka kamu, tapi itu kayak memang dari bimbingan Tuhan, dari bimbingan semesta, dari bimbingan ilahi, gitu ya. Kamu memiliki kemampuan itu, dan Tuhan juga ngebimbing kamu untuk mengatasi setiap masalah, ya. Jadi yang aku rasakan di situ tuh, sebenarnya hidup kamu tuh hebat, gitu ya. Hidup kamu tuh luar biasa, gitu. Tapi uh, mereka sadar, mereka menyadari kehidupan kamu yang luar biasa itu kayak, tapi kamu mendapat dukungan, gitu ya. Kamu punya pelindung, ya. Bisa ini kayak mungkin malaikat pelindungmu, leluhurmu, gitu tuh melindungimu, membimbingmu, gitu ya, mengarahkanmu, memberikan petunjuk di hidupmu, gitu. Jadi walaupun kehidupan kamu mungkin, sebenarnya aku katakan hebat di sini adalah kayak, ya, banyak ujian, gitu kan. Banyak sekali hal yang sebenarnya tidak mudah, gitu. Tapi karena kamu mendapat bimbingan ilahi, jadi kamu tuh tahu gimana harus melangkah, bagaimana kamu harus mengambil keputusan. Itu tuh kayak memang dibimbing sama ilahi, gitu, ya. Oke, ya. Di sini zodiak yang terbaca ada yang paling kencang yang aku rasakan ada di Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Kemudian Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Di sini juga kencang, ya. Gemini, Libra, Aquarius,
Oke, Leo, Aries, Sagittarius, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun ini apapun yang menjadi manifestasi kalian, tujuan kalian, progres kalian, ya dimudahkan, diijabah sama Tuhan. Amin. Dan semoga Tuhan selalu beri keberlimpahan, keberuntungan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang positif ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.